Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menghidupkan kita setelah kita mati. Jadi malam kita tertidur, pada hakikatnya kita adalah mati. Jadi kalau orang tanya bagaimana rasa mati, ya seperti tidur itulah, di mana ruh dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jasad. Tapi bedanya kalau orang tidur dipanggil ruhnya balik, kalau orang mati dipanggil ruhnya tidak balik. Jadi jasadnya betul-betul berpisah dengan ruh. Setelah Allah balikkan ruh kita di tadi pagi sehingga kita bisa salat subuh hari ini, kita berharap semoga amal ibadah yang kita kerjakan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh di sisinya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak dan Ibu jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Masjid Akbar Baitur Rahman. Hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang surat Al-Insyirah. Kemarin saya salah sebut surat ke-91. Sebenarnya Al-Insyirah ini surat ke-94 dalam Al-Quran. Jadi jumlah ayatnya 8 ayat. Kemarin kita sudah sampai di pembahasan ayat ke-6. Tapi ada yang perlu kita sampaikan lagi. Allah Subhanahu wa taala katakan, fa inna ma'al usri yusra. Kan hafal ayatnya kan, Bu? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Kemarin kita jelaskan ada kata-kata ma'a di situ. Beserta. Jadi kesulitan pasti akan diiringi dengan kemudahan. Dan itu tidak jauh, karena ada kata-kata ma'a, beserta, beriring dia. Jadi kalau ada hari ini kita susah, dalam waktu dekat akan ada kemudahan. Jadi tidak usah khawatir masalah itu. Inna ma'al usri yusra. Allah jelaskan lagi ya, dengan kalimat takkid lagi malah. Inna, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Perlu kita tambahkan sedikit Bapak dan Ibu sekalian. Al-usri dalam bahasa Arab itu ada alif lamnya, Pak. Alif lam itu dalam kajian bahasa Arab itu kalimat atau isim yang bermakna ma'rifah. Yusra tidak ada alif lamnya, nakirah. Ma'rifah itu dikenal dan nakirah itu tak dikenal. Jadi kadang al-usra, jadi kalau kita terjemahkan secara bagusnya sebenarnya, fa inna ma'al usri, sesungguhnya beserta satu kesulitan. Kesulitannya itu tertentu. Mungkin kita tahu sendiri, mungkin sakit, mungkin kesulitannya itu ada kendala apa sajalah. Tapi ada yusra yang isimnya itu bukan makrifah tapi nakirah, mudah, tapi mudahnya itu kita tidak tahu. Oleh sebab itu jangan diharap, dia tidak mesti satu kemudahan kesulitan akan kemudahan sejenis itu, tidak. Contoh, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya kesulitan sakit, akan beriring dengan kemudahan sehat, tidak gitu loh, Bu. Kan sejenis namanya itu. Kenapa? Karena Allah bisa saja akan memberikan kemudahan
dari sisi lain yang kita tidak tahu. Mungkin kita sakit, Pak, tapi di sisi lain rezeki mengalir, anak sehat-sehat, ya kan? Kita tidak tahu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak mesti seiring dengan bentuk kesulitan yang Allah beri. Kenapa? Al-usri itu ma'rifah. Kalimatnya katanya ma'rifah, ya. Kata dalam bahasa Indonesia kan kalimat dalam bahasa Arab. Yusra itu nakirah. Jadi bisa saja dia kesulitannya A, kemudahan tidak sejenis dengan A, tapi mungkin jenis lain B, C, dan D. Nah, itu yang kadang-kadang kita lupa, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi awak yang terasa sulitnya saja, susahnya saja, tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan yang mungkin tidak sejenis itu, Pak, tapi dari sisi lain. Yakini sajalah itu, Bapak dan Ibu sekalian. Tidak akan sulit kita dalam hidup ini. Jadi kenapa orang banyak mengeluh, orang banyak putus asa? Yaitu tadi, tidak tahu dia bahwa Allah Subhanahu wa taala punya skenario yang kalau kita kaji-kaji sebenarnya tidak ada Allah itu akan menjerumuskan hambanya, ya kan? Allah menciptakan syariat pasti untuk kemaslahatan. Cuma kadang-kadang kita manusia, ya, suatu saat kita terlalai karena lawan kita banyak, Pak. Ada yang pilih nama tubuh kasar, ada nama tubuh halus, kan, Pak? Kalau bertubuh kasar dia mungkin seperti manusia tapi sifatnya penggoda. Setan itu kan begitu, ya. Setan itu niatnya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang iblis dulu yang bertubuh halus bolehlah, yang bertubuh kasar ini susah, Pak. Mohon maaf, Pak, dia kadang-kadang dalam bentuk istri, dalam bentuk suami, dalam bentuk anak, dalam bentuk harta. Tapi akhirnya kita terjerumus kalau kita tidak hati-hati. Nah, itu kemarin kita lanjutkan, ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi suatu kesulitan tertentu, kemudahan bisa saja tidak tertentu atau tidak sejenis dengan satu kesulitan itu, tapi Allah pasti akan berikan itu. Kemudian selanjutnya ayat 7, fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu telah selesai, nah ini baru perintah nih. Apabila kamu telah selesai mengerjakan sesuatu, beralihlah untuk mengerjakan sesuatu yang lain. Jadi sudah selesai kerja ini, Pak, cari kerja ini. Selesai memikirkan ini, pikirkan ini lagi. Apa pesan yang Allah ingin sampaikan? Kita tidak boleh berpangku tangan, berleha-leha, berlalai-lalai. Umur kita pun nak panjang dah, Bu. Kayak Hansanya hari ini, kita dikasih Allah SWT bangun dari pagi. Sudah kita kerja sholat tahajud, kemudian baca Al-Quran. Pindah ke yang lain, cari ibadah sholat subuh. Pindah yang lain, dengarkan ceramah pengajian. Habis ini apa? Cari yang lain. Jangan buang kesempatan dengan menyia-nyiakan waktu. Jadi orang Islam itu orang pekerja keras, bukan mereka yang santai berleha-leha, tidak. Makanya tidak salah itu dikatakan al-waqtu kasyayf. Waktu itu seperti pedang, dia akan bisa menebasmu kalau kamu tidak bisa mempergunakannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu perintah Allah. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah adalah wajib. Artinya apa? Wajib kita manfaatkan kesempatan, wajib kita manfaatkan waktu. Ya kalau dipanjangmu gitu, Pak. Kadang-kadang kan kita gini, nanti aja lah, Pak. Bila lah kerajin kamu saji, tunggulah, Pak, besok. Kalau selesai anak saudaranya lapih kuliah, enggak juga, Pak.
Bila kerajin kamu saji nanti, kalau seandainya lah menantu anakmu Pak, enggak juga. Akhirnya apa? Habis kita oleh angan-angan. Lalu menantu anak tu cucu dulu, enak. Selesai cucu pertama, cucu kedua dulu. Selesai cucu kedua, cucu anak kedua dulu. Jadi kalau kita tunggu-tunggu waktu kita lapang terus baru kita bekerja berusaha, tidak bakal. Ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin, seefisien mungkin, jangan berleha-leha. Awak kan nak tentu lupa bila dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maut itu mengintai kapan saja bisa datang kepada kita, karena waktunya hanya Allah lah yang tahu. Oh, awak nak sakit kini capek mati, tidak dah bu. Awak nak sihat lama lagi, awak nak muda lama lagi, awak nak tua capek, tidak. Itu rahsia Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan sebaik mungkin untuk memperbesar pundi-pundi amal ibadah kita sebagai bekal nanti di hari akhir. Yang berikutnya, wa ila rabbika farghab, ayat terakhir. Dan hanya kepada Allah lah kamu berharap. Jadi raghab ini asal katanya ingin. Maka berkeinginanlah hanya kepada Allah. Jadi ganti-ganti bu, jangan dijatuhkan harapan kepada manusia. Kalau sering berharap kepada manusia, siap-siaplah Anda akan kecewa. Itu kunci. Kenapa bu? Di manusia ini tidak cukup. Jadi kalau berkeinginan itu, berkeinginanlah, berharaplah kepada yang maha kuasa segala-galanya. Ingin kaya harta ada sama Allah Subhanahu wa taala. Ingin ketenangan ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci ini, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Allah kita berharap. Tidak bisa kita gantungkan harapan kepada yang lain. Jangankan orang lain, bu, tetangga, ke laki, ke bini, ke anak saja kita tidak bisa berharap penuh. Saya sampaikan di mana-mana, kalau bapak ibu membesarkan anak dengan niat nanti berharap kanyo balih jaswa, siaplah bapak dan ibu kecewa. Kenapa? Karena nanti tentu tidak akan ketemu keinginan kita, terutama bagi anak-anak tertentu. Sedangkan jadi didik juga kamu kadang-kadang mendesak juga, tidak juga karena awak dinyo kalau laku, apalagi tidak sama sekali. Makanya mendidik anak pun mesti ikhlas bapak ibu ya. Kadang-kadang awak didik anak dan kadang kini di sekolah nang kini besok lah gaya agih ada dia. Nanti bapak ibu kecewa kalau berharap seperti itu. Kita walaupun tua bu masih ada rezeki, jangan terlalu harap begitu. Nanti berdosa anak kita pun juga kecewa. Anak berdosanya karena melalaikan orang tua, kita berdosanya karena berharap tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada orang itu bu, nyogadang anak supaya menarimunya bisunya tidak bisa dulu tak kawat menanam saham jana. Ikhlaskan saja lah menggadangkan anak. Itu kunci ya. Terlalu berharap banyak kepada manusia, bersiap-siaplah anda kecewa. Kemana yang semestinya kita berharap? Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sama Allah ada semua. Bagi Allah kalau tidak dikabulkan A, Allah kasih D, Allah kasih C, Allah kasih D, kita tidak tahu. Tapi setiap pemberian Allah Subhanahu wa taala pasti tujuannya untuk kebaikan kita. Maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu banyak bergantung kepada makhluk, karena akan sering bergantung kepada makhluk akan membuat kita kecewa. Hanya maaf Bapak Ibu sekalian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.